Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem penunjang keputusan dengan metode SAW, Simple Additive Weighting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Safiro. Saya Suci Sulistianingsih. Saya Maisha Ulfa. Dan saya Desiliana Malihah. Mari kita bahas materinya di video selanjutnya. Sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ciri utama dari sistem pendukung keputusan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan juga merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Pengertian Simple Additive Weighting. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Contoh perhitungan sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode ini digunakan untuk membandingkan setiap alternatif terhadap kriteria tertentu. Data yang dibutuhkan untuk metode SAW. Sebelum melakukan proses perhitungan, kita perlu menyiapkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, data kriteria. Data kriteria berisi kode, nama, atribut, bobot. Bobot kriteria menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Atribut kriteria terdiri dari benefit atau cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya, semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya, semakin bagus. Berikut ini adalah contoh data kriteria SPK metode SAW pemberian beasiswa. Dari 5 kriteria tersebut, hanya penghasilan orang tua yang menjadi atribut cost, karena semakin besar penghasilan orang tua, maka semakin kecil kesempatan terpilih. Data yang kedua, data CRIPS. Data CRIPS atau nilai kriteria yang berisi kode kriteria, keterangan, dan bobot. CRIPS bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Misal, jika kriterianya adalah penghasilan, maka CRIPS-nya adalah kurang dari atau sama dengan 1 juta sama dengan bobot 1. Lebih dari 1 juta, kurang dari sama dengan 2 juta, bobot 2. Lebih dari 2 juta dan kurang dari sama dengan 5 juta adalah bobot 3 dan seterusnya. Setiap CRIPS memiliki bobot masing-masing seperti di dalam kurung di atas. Jika Anda tidak menggunakan CRIPS, maka nilai gajinya langsung yang akan diproses dalam perhitungan SAW. Sedangkan jika Anda menggunakan CRIPS, maka bobotnya itu yang akan digunakan untuk memperhitungkan SAW. Tentunya keduanya bisa digunakan, tergantung kebutuhan dan keinginan pengguna. Perhatikan dalam pemberian bobot untuk setiap CRIPS. Pemberian bobot juga berpengaruh terhadap atribut dari kriteria. Jangan sampai terbalik dalam pemberian bobot terutama yang beratribut cost. Misal dalam pemberian kredit, kriteria penghasilan merupakan benefit dalam kurung semakin besar semakin bagus. Pada pemberian bobot CRIPS tersebut sudah sesuai. Misal dalam kasus SPK pemberian beasiswa, tentunya kriteria penghasilan akan menjadi cost, dalam kurung semakin kecil semakin bagus. Dan pemberian bobot CRIPS juga di atas sudah sesuai. Jangan Anda memberikan nilai bobot seperti berikut. Yang pertama, kurang dari sama dengan 1 juta, bobotnya 3. Lalu, lebih dari 1 juta dan kurang dari sama dengan 2 juta, bobotnya 1. Selanjutnya, lebih dari 2 juta dan kurang dari sama dengan 5 juta, bobotnya 1 dan seterusnya. Dari bobot di atas, kalau sesuai pemikiran memang benar, yaitu semakin kecil semakin bagus. Tetapi, karena di kriteria Anda sudah membuat atribut penghasilan menjadi cost,
maka di pemberian nilai krips tidak usah dibalik lagi. Sehingga kesimpulannya, jika Anda menganggap suatu atribut itu cost, Anda boleh mengisikannya atribut cost di kriteria, atau membalik bobotnya di data krips, atau tidak keduanya. Contohnya, ada kode kriteria, nama kriteria, krips, dan nilai. Yang pertama, C1, kriterianya penghasilan orang tua, dengan krips kurang dari sama dengan 1 juta, nilainya 20. Lalu C1, kriteria penghasilan orang tua, krips kurang dari sama dengan 1.500.000, nilainya 40. C1, penghasilan orang tua, kurang dari sama dengan 3 juta, nilainya 60. Dan seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga ada data alternatif. Data alternatif merupakan alternatif yang akan dihitung nilainya dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif biasanya berisi kode dan nama. Hal lainnya bisa menyesuaikan dengan studi kasus. Misal, kalau studi kasusnya adalah pemberian kredit, maka data alternatif adalah data calon yang mengajukan kredit. Di sini ada contohnya kode alternatif dan nama alternatif. 4. Data nilai alternatif. Nilai alternatif mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria. Berikut contoh nilai alternatif dari calon penerimaan beasiswa. Perhitungan SAW. Setelah menyiapkan data, sekarang waktunya melakukan perhitungan SAW yang kita bagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama tahap analisa. Pada tahap ini, Anda mengubah nilai pada alternatif sesuai bobot pada data CRIPS, sehingga diperoleh data seperti tabel berikut. A1C180, A1C220, A1C320, A1C420, A1C520. A2C140, A2C240, A2C340, A2C440, A2C540, A3C160, A3C260, A3C360, A3C460, A3C500, A4C180, A4C280, A4C380, A4C480, A4C580, A5C140, A5C220, A5C340, A5C460, A5C500. Berikutnya adalah tahap normalisasi. Untuk melakukan normalisasi tabel pada tahap analisa, kita perlu memahami rumus berikut. Rij sama dengan Xij per max. Jika J ialah atribut keuntungan atau benefit, min Xij per Xij jika J ialah atribut biaya atau cost. Penjelasannya, benefit setiap elemen matriks dibagi dengan max dari baris matriks. Cost, min dari kolom matriks dibagi dengan setiap elemen matriks. Misal, untuk kriteria C1, karena cost, maka kita cari min. 80, 40, 60, 80, 40, sama dengan 40. Sehingga untuk A1, 40 per 80, sama dengan 0,5. A2, 40 per 40, sama dengan 1. A3, 40 per 60, sama dengan 0,667. A4, 40 per 80 sama dengan 0,5. A5, 40 per 80 sama dengan 1. Misal untuk kriteria C2, karena benefit, maka kita cari max. 20, 40, 60, 80, 20 sama dengan 80. Sehingga untuk A1, 20 per 80 sama dengan 0,25. A2, 40 per 80 sama dengan 0,5. A3, 60 per 80 sama dengan 0,75. A4, 80 per 80 sama dengan 1. A5, 20 per 80 sama dengan 0,25. Begitu juga untuk kriteria C3, C4, dan C5 sehingga hasilnya adalah untuk A1, C1-nya 0,5, C2-nya 0,25, C3-nya 0,25, C4-nya 0,25, C5-nya 0,2, dan seterusnya bisa kita lihat pada tabel. 3. Tahap perankingan. Pada tahap perankingan, kita mengalihkan bobot kriteria dengan setiap baris matriks nilai normalisasi. Contoh untuk alternatif A1. A1 sama dengan 0,5 dikali 25 ditambah 0,25
dikali 20 ditambah 0,25 dikali 15 ditambah 0,25 dikali 10 ditambah 0,2 dikali 30 sama dengan 29,75, di mana 0,5, 0,25, 0,25, 0,25 dan 0,2 ada hasil normalisasi dari alternatif A1 dan 25, 20, 15, 10, dan 30 adalah bobot dari masing-masing kriteria. Sehingga jika dilakukan hal yang sama untuk alternatif yang lain, hasilnya akan sebagai berikut. Dari hasil perankingan dapat dilihat alternatif A4 mendapat nilai terbesar yaitu 81,5 sehingga menjadi rank 1 atau alternatif terbaik. Kesimpulan, perancangan yang telah disusun sebagian besar merupakan kriteria untuk penerimaan beasiswa dalam sekolah. Bobot perhitungan adalah merupakan salah satu indikator penting dalam perhitungan untuk penerimaan beasiswa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.